Nanti semua saya kasih kirim bukunya. Nanti kirim alamat aja. Ada satu Pak Barli yang mungkin sedikit yang dilupa Pak Barli terkait ekonomi desa. Ekonomi daerah Pak Barli. Mohon izin sedikit. Ini bicara tentang branding. Ada contoh kasus. Daerah ini penghasil pertanian yang cukup bagus potensial. Bisa menjadi branding daerah itu. Tapi lucunya, hasil pertanian itu di daerah itu, tapi brandingnya daerah lain. Nah, ini solusinya seperti apa? Misalnya begini, penghasil coklat di Sulawesi Tenggara yang begitu besar, tapi brandingnya Surabaya, dijual ke luar negeri. Nah, ini yang perlu kita rubah. Kira-kira apa tugas pemerintah daerah atau pusat? Branding ini tidak lari ke daerah lain, tetap daerah yang penghasil itu. Maupun penjelasan ini kan faktor pemberdayaan ekonomi juga, supaya masyarakat itu tertarik membangun desanya sendiri. Terima kasih Pak Fadli, biasanya. Ya, itu kalau di Eropa itu ada istilahnya geographical branding atau naming ya. Jadi misalnya kayak keju Vita gitu. Ya. Keju Vita itu hanya bisa yang diproduksi di Yunani. Kalau bahan yang sama diproduksi di Italia, Spanyol itu nggak bisa dikasih nama Vita gitu. Ya lagi berapa seperti itu ya, berapa lagi seperti itu. Nah, itu yang kita perlu didorong bahwa brand itu harusnya milik daerah ya, milik asosiasi petani di situ ya, sehingga apalagi memang produksi di situ ya, sehingga dijualnya, harga jualnya juga bisa lebih tinggi. Saya kira ya baik melalui aspek legal maupun perusahaan maupun program pemerintah plus bisnis ya, harus kerjasama pentahelix tadi kan ya, sehingga harus ada yang mulai kan ya. Coklat Sulawesi Tenggara tadi ya mulai bikin brand itu sehingga yang lain tidak minder, wah harus dikasih brand Surabaya baru laku, nggak gitu kan, harus ada mulai dulu dengan katalah kita mulai jual online dulu ya, tapi ketika yang lain akan ngikut gitu. Saya kira ya sudah lihat berapa kali seperti itu, ada yang mulai dulu, ada yang mulai serius jaga kualitas, yang lain akan ngikut. Ya memang tidak mudah untuk jadi pelopor, tapi ya saya yakin pasukan gerilya ini sudah orang-orang luar biasa lah gitu. Dan Panglima IJP saya kira bisa bantu beberapa network untuk mengembangkan itu. Ya, Pak Putu, silakan Pak. Izin bertanya, Pak Berry, ya. Selamat siang, terima kasih atas paparan perkuliahannya yang dapat menambah wawasan kami. Cukup menarik Pak mengenai ekonomi Indonesia saat ini. Maaf, namanya dulu dong. Iya. Karena di layar terlihat user 2 gitu. Iya. Nama saya Arman. Ingin menanyakan terkait fenomena perekonomian pemerintahan Joko Widodo. Untuk periode pertama, kita bisa melihat bahwa beberapa target ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan ekspor itu sebagian besar meleset. Kemudian menghadapi periode kedua saat ini mungkin banyak cobaannya termasuk COVID. Kita yang ingin saya tanyakan, apakah selama ini 16 paket ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu cukup efektif atau tidak? Dan apakah masih ada lagi potensi dikeluarkan paket ekonomi lainnya? Terima kasih Bapak. Ya, saya kira pembisik pada masa awal periode satunya agak ngaco gitu, frankly gitu ya. Ya, yang target 7%. Ya, maksudnya Pak Jokowi kan tipe ngasih target tinggi supaya pekerjaannya atau timnya kerja keras gitu kan. Jadi kasih target tinggi, ayo semangat gitu. Ya, tapi sebagai presiden kan itu dianggap menjadi janji politik kan, sehingga ketika tidak tercapai itu mengurangi kredibilitas. Itu saya kira pada masa awal tadi ya itu kombinasi Pak Jokowi belum sadar perannya sudah berubah, kemudian yang bisik-bisik yang terlalu over promising ya termasuk ya pada tahun pertama kalau masih ingat itu kita 2015 sempat potong belanja 100 triliun lebih itu karena overestimate. Wah,
penerimaan pajak akan meningkat gitu. Jadi ya ada pembisik-pembisik yang salah lah. Ini harusnya ya Panglima IJP yang harusnya lebih yang jadi pembisik Pak Jokowi sehingga lebih akurat info yang disampaikan gitu. Kalau saya mah dukunnya Jokowi. Nyundul. Udah jadi dukun tuh. Ya tapi ya sedikit saya kira yang perlu kita juga ya sampaikan dan apresiasi bahwa satu ya analisis masalahnya cukup akurat, analisis masalahnya bahwa ya masalah Indonesia adalah tidak, ya kita harus kembali perkuat sektor manufaktur itu ya, dan kemudian ya salah satu yang paling besar untuk bisa perkuat infrastruktur harus potong izin, harus perbaiki infrastruktur ya, dan infrastruktur itu panjang ya. Dulu frankly Pak SBY juga sadar ya dengan MP3I tapi tidak berhasil ngumpulin duit atau tidak berani potong subsidi BBM. Ya Pak Jokowi berani potong subsidi BBM untuk perbaiki, untuk perkuat infrastruktur yang butuh waktu lama gitu. Jadi butuh waktunya memang lama. Jadi mau jangka panjang. Nah itu saya kira itu hal yang positif ya. Dan termasuk ya menargetkan selesai izin usaha 3 jam. Itu saya kira waktu itu juga tahu itu masih lama, tapi itu menjadi target gitu. Nah ini ya sekarang di level eksekusi gitu. Makanya kita lihat sekarang ya ada orang kayak Bahlil kan yang orang lapangan yang pegang network kuat dengan HIPMI dan HMI yang diharapkan bisa mendorong perizinan sehingga lebih cepat gitu, bottleneck gitu. Ya, karena ya tapi tetap masalah terbesar saat ini ada Pemda gitu ya. Karena di Pemda kan ya kalau izin bisa lama dan bisa ditagih duit, ngapain dibikin cepat dan gratis? Itu tantangan yang masih agak berat itu karena otonomi daerah kan ya pemerintah pusat tidak bisa membatasi, memaksa Pemda buat cepat. Ya paling bisa mendorong Pemda-Pemda yang sigap ya Surabaya misalnya atau Makassar yang memang bagus pimpinan daerahnya sigap, itu ya paling yang bisa didorong investasi ke sana gitu. Jadi ini kita juga ada hambatan dari segi dari segi legal dan sistem negara kita yang sekarang sangat terdesentralisasi gitu. Kemudian ya tadi dengan prioritas yang SDM, infrastruktur, birokrasi itu masalahnya sudah dipahami ya. Ya ini tinggal apakah dikawal terus ya, dikawal untuk sehingga dalam 1-2 tahun ini ada peningkatan yang signifikan gitu. Oke, saya kembalikan ke moderator Pak Putu. Halo Pak, maaf. Jadi untuk 16 paket ekonomi yang dikeluarkan saat ini, apakah cukup efektif atau tidak? Dan kedua, apakah masih ada lagi paket ekonomi yang dimungkinkan akan dikeluarkan dalam waktu dekat, Pak? Ya, yang efektif ada yang belum, ada yang kurang efektif gitu ya. Jadi ada yang sifatnya lebih aspirasional atau lebih target ya tadi izin 3 jam ya. Misalnya untuk harga gas belum jalan. Jadi ya saya nggak bahas itu karena itu kan spesifik kan. Tapi secara umum yang harga gas itu belum bisa turun gitu. Misalnya itu belum efektif gitu. Jadi kalau ya tapi 16.11 kan agak lama untuk bahasnya gitu kan. Ya dan untuk tahun ini ya sepertinya masih akan fokus ke COVID dulu gitu. Jadi kemudahan-kemudahan lain ya ataupun paket-paket lain sepertinya masih akan dijalankan oleh menteri masing-masing. Jadi bukan seperti sebagai gaya paket kemarin tapi oleh ya menterinya masing-masing, baik menteri ya menteri bidang ekonomi khususnya, menteri keuangan, menteri perdagangan ya dan lain-lain itu. Terima kasih Pak. Ada yang ingin berbicara lagi, bertanya, silakan raise hand agar bisa memudah host melihat unmute. Bu Mita kayaknya ingin bertanya itu. Pak Putu. Ya siap. Barangkali saya bisa. Oke. Nggih. Masuk nggih. Nggih. Oh, baik. Nggih, siap. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Firly.
Waalaikumsalam, Pak. Kita ketemu lagi. Insya Allah dulu pernah ketemu di NO Circle ya. Oh iya, betul, Pak. Alhamdulillah. Dengan Pak Gatot juga itu. Coba, Baik, selama ini kalau saya amati ya di sejak Orde Baru itu tentang pertumbuhan ekonomi. Tadi disampaikan di awal tadi bahwa yang dari persoalan akhir-akhir ini adalah kesenjangan, pertumbuhan rendah, dan pengentasan kemiskinan yang melambat. Kalaupun toh selama ini pertumbuhan ekonomi tinggi, itu kalau saya mengamati banyak dirasakan di sektor-sektor yang penghuninya sangat sedikit. Seperti yang disampaikan oleh Mas Berli tadi bahwa sektor pertanian itu penghuninya sekitar 40%. Nah, selama ini di sektor pertanian itu kurang bisa menikmati terkait pertumbuhan kesejahteraan mereka ya landai-landai saja. Itu. Bagaimana ke depan solusinya untuk membuat kebijakan baik itu di level pemerintah daerah, di pemerintah kabupaten maupun di pusat ya, agar pertumbuhan juga tetap tinggi tapi bisa dirasakan oleh semua sektor termasuk penghuninya yang banyak tadi. Begitu Mas Berli, barangkali sedikit pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, betul. Silakan. Ya, betul ya. Ya. Halo, ya baik. Silakan. Jadi tadi saya sudah lihatkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian itu sekitar 4% ya. Jadi setengahnya sektor ICT dan sektor asuransi keuangan yang hampir sekitar 8% gitu. Padahal pekerja di sektor ICT, di sektor keuangan asuransi jauh lebih sedikit dibandingkan sektor pertanian. Ya. Ini ya kan ini volume kecil saya bisa sampaikan yang belak-belakan akademis ya. Yang best practice yang sudah dilaksanakan teruji di negara Eropa dan Asia itu adalah yang petaninya beralih jadi pekerja pabrik. Gitu. Jadi, jumlah petani petani pertanian di Indonesia sekarang sekitar 40%. Itu terlalu tinggi ya. Jadi di Malaysia, Thailand yang eksportir pertanian aja itu cuma sekitar 15% yang petani, yang full time petani. Ya ini ya saya juga beberapa kali penelitian ke desa ya, tim Indef juga itu ya sebagian atau cukup besar pekerja pertanian itu ya tidak begitu produktif gitu kan. Jadi mereka tanam, kemudian ketika panen di desa, tapi pas tengah-tengah ya mereka ke kota, ya baik jadi pekerja konstruksi ataupun yang cowok-cowoknya ya kau jadi ojek online atau jualan di kota gitu. Jadi ke desa tuh hanya ketika tanam dan panen gitu. Ya jadi dengan makin penggunaan alat-alat dan teknologi ya pakai traktor, pakai bahkan pakai yang lebih canggih lagi, itu tidak perlu terlalu banyak yang jadi petani ya. Jadi bisa konsolidasi ya dan kemudian ya tadi bekerja di sektor manufaktur, yaitu yang terjadi di Malaysia, Thailand dan Taiwan ya, Asia Timur itu. Nah, tapi yang masih jadi petani kita pengen supaya lebih makmur gitu kan. Nah, tadi yang ya sehingga tidak ditekan oleh tengkulak, oleh pengepul. Nah, ini yang harus kita dorong, kita bantu dengan teknologi tadi sehingga bisa jualan langsung produknya yang kualitasnya sudah terjamin, bisa jual ke kota tanpa harus lewat di rantai yang panjang ya. Ya kalau rantainya panjang ya otomatis yang menikmati profitnya yang di tengah supermarket besar ini kan. Padahal kita pengen yang lebih makmur yang di petaninya. Nah, ini saya kira ya cukup panjang perjuangannya, tapi ya langkah-langkah dan petanya sudah mulai ya terlihat lah gitu. Ya, apalagi sekarang sudah ada dana desa. Dana desa itu kan lumayan untuk dorong dari bawah gitu. Jadi hal-hal yang memang diperlukan di desa buat peningkatan produktivitas itu bisa dilakukan pada tingkat desa. Gitu. Oke, baik.
Baik, itu yang tadi Pak Arman sudah dijawab. Ada yang lagi yang ingin bertanya, Pak Indra mungkin? Pak Indra, suaranya Pak Indra. Ya, sudah. Saya sedang posisi menyimak dulu, Pak. Oke. Kalau gitu yang lain. Yang lain boleh. Boleh saya? Coba di raise hand biar unmute-nya. Pak Putu? Ya, raise hand dong. Siapa yang mau bertanya berbicara? Pak Berli, boleh screennya sudah bisa. Saya sudah buka multiple screen share. Perlu disebutin dari mana? Ya. Kalau tidak ada saya dulu. Ya, kalau ada silakan kalau yang ada. Boleh. Boleh. Oh iya, terima kasih yang kesekian kalinya, Fox yang saya hormati Pak Berli. Saya kembali lagi tadi bicara tentang desa ini karena saya anak desa yang banyak tahu perkembangan ekonomi desa. Yang hari ini yang kata nasional, peran desa itu secara ekonomi sudah bagus. Tapi pada faktanya bahwa banyak hal-hal yang belum mendapatkan peran intensif dari desa itu, beberapa desa terjadi kebakaran. Contoh di Sulawesi itu, khususnya daerah kami, dua daerah ini Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara yang berdekatan, itu daerah pertambangan besar bahkan di Asia. Namun sebagian besar bahkan itu karena perekonomian masyarakat di sekitar itu hanya berbasis pada pengelolaan perdagangan sekitar. Yang kita inginkan bagaimana ada sumber-sumber ekonomi di luar intensif masyarakat sendiri dalam hal perdagangan itu. Misalnya diberikan peran CSR apa segalanya. Nah, yang saya ingin mendengarkan pemahaman Bapak terkait peran pemerintah pusat agar pemberdayaan ekonomi desa terkait adanya pertambangan ekonomi global itu benar-benar dinikmati. Sehingga bukan hanya menjadi pedagang di sekeliling pertambangan, sehingga mereka punya ekonomi yang bagus, bukan itu yang dimaksud. Yang ingin peran pemerintah memperdayakan masyarakat lokal sehingga peran ekonomi itu lahir dari pertambangan itu. Nah, ini yang menjadi masalah, itu pertama. Yang kedua, sekarang ini di situasi COVID-19, di Sulawesi Tenggara itu direncanakan akan masuk ke tenaga kerja asing yang cukup banyak. Nah, yang menurut katanya adalah para mereka yang punya skill. Nah, menurut pemantauan kami sebelumnya yang terjadi seperti di Morosi, di Pulau itu, di Morowali, tidak seperti itu adanya. Nah, kita ingin bagaimana melalui live streaming ini, melalui Pak Berli bisa memberikan pikiran yang bagus kepada pemerintah pusat, sehingga ini bisa menjadi hal-hal yang berkembang. Kira-kira seperti apa pemikiran Bapak hal tersebut? Terima kasih Pak. Kembalikan ke host. Oke. Sebentar sebelum dijawab, itu ada Pak Muaris Faisal, silakan. Yes, selamat siang semuanya. Mohon izin, saya Pak Haris mau menanyakan ke Pak Berli terkait, menurut Pak Berli, rencana pemindahan ibu kota dengan situasi seperti ini, Pak, apakah kira-kira menurut ekonom itu akan tercapai atau bagaimana Pak ke depannya, Pak? Mungkin ini di luar dari topik, cuman saya ingin melihat pandangan dari Pak Berli terkait hal tersebut. Terima kasih, Pak. Ya mungkin duluan saya respon ya, tadi ya Indef termasuk mungkin sedikit salah satu dari sangat sedikit lembaga riset ekonomi yang dari awal sudah melakukan kajian secara serius ya dengan kuantitatif dan mendalam dan menemukan bahwa dampak ekonominya rendah ya, sehingga kami ya tidak merekomendasikan atau menolak lah. Jadi bisa dicek, bisa di Google bahwa Indef yang lain ketika ya semua atau sebagian besar diam dan ataupun setuju, Indef termasuk sedikit yang yang menolak ya. Jadi pada saat tahun lalu aja kita sudah tidak setuju ya, tidak efektif penggunaan dananya. Ya apalagi tahun sekarang di mana dana nih harusnya dialihkan, digunakan untuk penanganan COVID gitu. Jadi ya bukan prioritas lah ya, dan kalau melihat
ya pemindahan negara-negara yang lakukan pemindahan ibu kota itu ketika sedang jaya-jayanya, sedang makmur-makmurnya. Itu Malaysia tahun 90-an itu kan lagi makmur banget gitu kan. Ya Brazil tahun saya lupa 60-an itu. Jadi dengan kondisi sekarang ya bolo-bolo lah gitu. Saya kira jelas prioritasnya harus ya menyelamatkan nyawa gitu. Ya, terus tadi balik ke Pak Bakri, saya kira ya saya harus pertama harus saya pikir sebagai akademisi harus humble ya. Saya tidak tahu cukup banyak tentang daerah Sulawesi Tenggara ya. Saya ya walaupun punya beberapa teman-teman ya ada teman-teman saya Muhammad Endang yang jadi wakil kepala IHDPLD saat ini, teman aktivis 98, kadang-kadang chatting, tapi kalau kondisi lokal yang ya Bapak yang lebih tahu lah gitu. Tapi berapa best practice pertambangan yang ya saya pernah meneliti, pernah tinggal tinggal berapa minggu di daerah pertambangan itu ya sekian persen dari pengadaannya ya untuk sayuran, ya makanan ya diambil dari sekitar. Lu lagi bikin ini ya? Ya kan dia sebagai penambangan kan dia butuh suplai makanan. Nah itu ya, dan juga tenaga kerja itu ya harusnya sekian persen diambil dari daerah sekitar ya, khususnya yang memang berdempetan di kabupaten sekitar itu ya, kabupaten tempat dia berada gitu. Sehingga dampak bagi masyarakat ya, kalau istilahnya social license to operate-nya juga tinggi ya. Jadi tidak merupakan enclave yang daerah terpisah ya, gated community yang terpisah dan tidak berdampak bagi sekitar, tapi juga punya dampak real ya. Dan syukur-syukur bisa melakukan ya CSR, meningkatkan kapasitas dan kualitas produk tadi ya, sehingga bisa seperti best practice di Belanda atau di Italia tadi ya, yang sehingga petaninya punya pabrik. Jadi petani ya, kalau istilah aktivis, labor bisa, tenaga kerja bisa memperkerjakan kapital, bukan kapital yang mempertenagaan ya tenaga kerja gitu kan. Yaitu ya kalau ya slogan, kalau pemikiran kiri seperti itulah. Jadi sehingga ya dipakai keuntungannya buat mensejahterakan petani, bukan untuk ya pemilik modal ya. Ya tadi ya itu tahapannya. Quality control, kualitas, kemudian processing, ya proses lebih matang, dan kemudian branding, dan kemudian jalur distribusi. Jadi tidak jual lepas ya. Petani kita kan posisinya lemah karena jual lepas kan. Jual lepas ke bawah. Kalau ya asosiasi petaninya bisa diorganisir ya, petani kita akan jauh lebih makmur. Nah, ya ini saya ya percaya dengan Pak Bakri dan ya para pejuang dan ya gerilyawan di grup inilah. Ya, saya tertarik tadi Pak Berli terkait masalah mohon izin host, terkait masalah suplai barang, bahan pokok para pekerja pertambangan. Itu saya sepakat. Memang sekarang sudah mulai dicanangkan itu para petani menanam berbagai macam tanaman yang bisa menjadikan bahan suplai masuk ke pertambangan. Itu sepakat. Hanya satu ada yang menjadi masalah Bang. Para kontraktor besar yang mestinya itu janganlah masuk ke sana, karena itu ada namanya pengambilan alihan ekonomi. Kenapa? Yang banyak masuk mensuplai barang seperti telur, makanan, segalanya ke pertambangan itu hanya pengusaha dari luar yang berkaitan besar dengan di pusat. Orang kecil di bawah yang juga pengusaha yang mampu mengelola itu tidak punya ruang yang bagus, hanya kecil. Nah, ini yang menjadi persoalan kita, sehingga perekonomian masyarakat itu tidak tersentuh. Nah, ingin kita mereka janganlah masuk sebagai kompeni penjajah baru di sana. Beri ruang kepada masyarakat, pengusaha lokal, dan mereka lebih mampu dan tahu wilayahnya. Dia menanam ke sana, dia punya masyarakat. Kenapa orang lirik datang? Nah, ini yang perlu dibagi. Kalau tak bisa semua, ya 50%, 20% lah. Beri ruang kepada masyarakat kecil untuk mengolah pengusaha kecil. Saya juga sekarang Pak, bagian daripada itu yang memasukkan suplai barang di dalam. Ikan dan sayur mayur. Tapi kan saya merasa tidak enak kok, yang lain enggak. Yang banyak monopoli dari luar. Ingin kita ini harus imbang. Nah, inilah mungkin pola pikir Pak Berli sebagai pemikir nasional yang bisa memberikan masukan kepada pemerintah pusat agar ini tidak ada yang namanya diskriminasi ekonomi terkait usaha-usaha itu. Nah, seperti itu yang saya maksud Pak Berli. Terima kasih. Wah, jadi saya kira sudah komplit. Ada
katakanlah diskusi dari kita pemikirannya, ada orang ya jenderal lapangan, ada panglima gerilyawan. Nah ini kalau dikerahkan saya kira saya kira ini kan para aktivis sudah biasa lah. Kadang-kadang perlu dibikin ribut dulu sedikit supaya berubah supaya demokrasi ekonominya berjalan gitu. Kadang-kadang harus imbang gerakan politik dan ekonomi harus imbang lah. Apalagi di Bang IJP ini saya tahu benar sangat akrab dengan gubernur saya, sahabatnya gubernur saya. Nah, saya rasa peran-peran beliau ini yang kita harapkan. Ya, gubernur punya kekuatan hukum menyampaikan pesan, layanilah masyarakat kecil, menjadi pengusaha di dalam, jangan orang luar. Mungkin Bang IJP yang bisa itu. Ini jangan buka kartu. Tapi sampai sekarang saya tetap bersahabat dengan gubernur ya. Sudah pindah dari satu Bang Victor Leskodat, satu beliau ini. Tapi mereka ini dua-duanya mentang-mentang bersahabat sama saya pelit sekali. Saya nggak tahu caranya bagaimana mendapatkan perhatian mereka agar para gerilyawan ini jangan hanya bersenjatakan jangan hanya bersenjatakan semangat anak panah. Izin Pak Oke lah, nanti kita akan bicara lagi soal. Izin Pak IJP, virtual screen-nya tolong dirubah karena sorry. Jadi Hulk, tiba-tiba jadi Hulk itu. Iya. Wan, banyak kali kerjaan aku Wan. Aku nanti tadi pakai apa itu? Iya sama ini karena posisi saya menjadi co-host ilustrasi cara menggantinya bagaimana? Penggunaannya itu terbatas sebagai co-host karena perpindahan dari Pak Berdi tadi. Artinya tidak mutlak menjadi host gitu loh. Ya. Nah, tidak bisa ngatur. Nah, sekarang bagi teman-teman yang ingin berbicara, bertanya, silakan. Saya coba untuk open ini gini ya suaranya. Izin bertanya. Ya. Pak Arman, soundnya Pak Arman. Pak Arman. Ya. Sudah. Izin bertanya Pak, maaf menanyakan pertanyaan kedua. Menurut saya tema ini sangat menarik Pak. Kita melihat grafik tentang kondisi manufaktur Indonesia tahun 66 sampai tahun 98 itu meningkat tajam Pak. Kemudian pasca krisis ekonomi tahun 98 itu mulai menurun Pak. Dan tidak hanya di Indonesia tapi juga sepertinya negara-negara kayak Thailand dan Malaysia. Namun di beberapa negara itu justru setelah itu dia mulai bangkit lagi Pak, tapi kita kok tidak bangkit, makin ke bawah Pak grafiknya Pak. Ini apa penyebab utamanya Pak? Yang kedua, apakah rancangan undang-undang Omnibus Law ini cukup efektif Pak bila lolos buat menarik investasi lagi ke Indonesia Pak? Yang ketiga, pertanyaannya ada istilah tadi single hit dan double hit pasca COVID Pak. Itu maksudnya bagaimana ya Pak? Kita kurang paham Pak. Terima kasih. Pak Berli soalnya. Ya. Oke, ya. Jadi single hit, double hit itu metode proyeksinya si OECD ya. OECD itu negara negara-negara kaya lah, negara Eropa Barat, Jepang, Korea, Amerika, Kanada, Meksiko gitu, plus Turki gitu ya. Karena banyak ketidakpastian, jadi dalam memproyeksi kondisi Indonesia itu apakah kita sekali puncak, COVID-nya puncak, turun, atau naik, turun lagi, ada second hit gitu. Nah itu, jadi ya second hit atau second wave gitu kan. Nah ya, itu makanya dia bikin dua skenario yang tergantung pada respon kita. Ya apakah di Indonesia cukup cepat responnya sehingga mengurangi sehingga tidak terjadi second hit gitu.
Ya kalau saya sih ya dan dengar dari teman-teman yang memang ahli pandemi, ahli public health itu ya sangat tinggi potensinya ya, karena saat ini sudah mulai ya kan bisa lihat seminggu ini sudah mulai buka itu masih rendah disiplinnya masyarakat kita gitu, sehingga potensi untuk terkena lagi juga masih tinggi. Untungnya sekolah masih tutup, untungnya ya sekolah yang di luar hijau itu. Oke, tadi kira ya. Jadi tadi dalam tahapan ekonomi itu sektor pertanian. Jadi kalau masih ingat ya, yang prioritas 1, 2, 3 itu prioritas pertanian dan industri yang mendukung pertanian gitu ya. Ya masih ingat ya yang umurnya di atas 40 lah. Ya, habis itu baru industri lain gitu ya. Nah, jadi setelah industri baru jasa. Itu kenapa? Ya karena jasa yang tadi yang gajinya tinggi itu ya sektor IT ya, sektor keuangan itu belakangan baru munculnya. Nah, jadi kayak Korea pun saat ini sudah Korea, Singapura itu sudah mulai bergeser ke jasa ya, tapi mereka bisa bergeser kenapa? Karena pendidikannya udah bagus ya. Jadi di Korea itu 1/3 masyarakatnya sudah S1, sudah sarjana. Ya, jadi 1/3 dari tenaga kerjanya sudah S1. Ya. Sementara di Indonesia ini baru sekitar 7% gitu. Ya, jadi kita belum bisa pindah ke jasa. Makanya tadi tema utama ya dari poin kelemahan ekonomi Indonesia karena kita manufakturnya melemah terlalu cepat gitu. Ya, sementara Thailand dan Malaysia yang saat ini ya katalah sedikit di atas kita, dia masih menjadikan manufaktur sebagai andalan dan motor perekonomian. Ya, bisa tunjukin lagi ekspornya tadi. Salah. Ya kan, nah ini jadi ya kan, ya ini hampir 40% ekspor Malaysia elektronik ya, plus juga ada yang di sini nanti saya kirim jadi bisa lihat ya. Thailand juga seperti itu ya. Ya ini makanya sementara Indonesia ya ekspor kita masih masih palm oil ya, masih batu bara, masih migas gitu. Jadi ya ini ekspor kita yang tidak diolah sehingga harganya lebih rendah ya. Harga elektronik ya lebih tinggi dibandingkan jual harga besi, biji besi dan biji timah gitu kan. Apa masalah kita tadi? Ya masalah kita Indonesia ya tenaga kerja ya. Ya jadi sehingga tadi pertanyaan yang bagus ya, bahwa dengan masalah yang banyak ya jadi tools untuk memperbaikinya juga harus banyak ya. Omnibus itu juga diantaranya memperbaiki perizinan atau mempermudah perizinan, memperbaiki tenaga kerja ya, tapi tidak cukup ya. Jadi istilahnya dia adalah langkah yang baik, yang positif ya secara umum ya. Ada pasal-pasal yang saya juga nggak setuju di situ ya. Tapi tidak cukup ya. Ya ini karena tadi problem terbesar kita 4 itu health-nya belum, ya masalah kesehatannya belum, dan saat ini jadi perhatian utama ya. Kalau Indonesia masih potensi kena pandemik berikut ya, bahkan ya atau second wave, third wave COVID ya akan mikir buat invest Indonesia. Terus ya internet akses kita masih rendah, sebentar mana tadi data. Nah ini datanya nih, data internet akses ya, kalau pabrik yang agak high tech kan pasti perlu internet kan. Ya kalau di luar ibu kota kabupaten atau ibu kota provinsi udah akses internet udah susah ya mikir-mikir buat invest di Indonesia gitu ya. Jadi ya ini jadi pemerintah ya untuk menarik investasi yang positif ya bukan investasi tambang itu udah lewat lah. Kita bisa milih-milih gitu ya. Ya investasi yang export oriented manufaktur ya kita harus perbaiki dulu tadi kesehatan, kesehatan, tenaga kerja, infrastruktur, dan internet, ICT tadi, akses internet. Gitu. Oke, ya itu loh kayaknya. Baik, mungkin Pak IJP menanggapi. Oke. Sudah, ya. Sudah. Oke. Saya kira Pak, diskusi ini sangat produktif ya bagi kita semua, dan kualitasnya itu yang saya lihat
Ya seperti kuliah kuliah pasca sarjana. Artinya gini, kita adalah generasi yang sebetulnya sudah mulai bersiap mengundurkan diri ya lebih cepat dari angkatan-angkatan sebelumnya, terutama angkatan 6 gitu kan. Rata-rata teman-teman ini adalah berasal dari angkatan 90-an. Itu juga ada suhu-suhu kita seperti Pak Amin, Pak Sifu, Erik Erikson, ada Pak Mudo dari ITB yang merupakan guru-guru kita, sekarang aktivis senior di kampusnya masing-masing, yang katakanlah pernah terlibat dalam berbagai macam gerakan. Jadi saya perlu sampaikan juga kepada teman-teman di sini yang ngeri dengan penyebutan gerilyawan, ada nama panglima di sini, ada macam-macam ya. Kami sebetulnya membangun satu komunitas yang berdasarkan pilihan-pilihan dari aktivis kampus. Jadi pilar-pilar yang kami tegakkan itu adalah kampus. Dari Aceh, Sumatera Utara, dari Sunan Ampel, Dayana sampai ke seluruh pelosok. Jadi yang kami bangun adalah satu semangat keberanian, satu semangat independensi, kemandirian juga di dalam menggerakkan energi dinamika sosial politik terutama gitu. Jadi dan ini sifatnya lintas partai sebetulnya. Kenapa? Karena kami merasa bahwa era setelah kita ini, era setelah bentar lagi kita berumur 50 tahun, itu adalah era terakhir sebetulnya harus merasakan politik dinasti. Kemudian termasuk perang-perang ideologi, termasuk bentrokan kiri kanan dan segala macam, termasuk ide-ide yang etnosentrisme, ide etnonasionalisme itu mestinya sudah selesai. Jadi kita akan menyadari bahwa generasi kita adalah generasi hanya menjadi memasang dada kita, memasang pundak kita, memasang bahkan kepala kita untuk dilalui oleh generasi yang jauh lebih maju dan jauh lebih intens dalam komunikasi lewat teknologi, yaitu generasi Z dan generasi Y gitu kan. Apalagi kalau kita tahu Indonesia akan mengalami bonus demografi ya. Bonus demografi itu yang di beberapa negara hanya terjadi sekali dalam 5 abad. Pertarungan kita tahu ketika bonus demografi melanda Jerman misalnya pada pertengahan abad lalu, itu yang terjadi adalah perang ya. Kemudian Italia juga mengalami bonus demografi, waktu itu Jepang juga disambut dengan Amerika Serikat yang lahir juga lebih banyak angkatan muda. Yang terjadi pada abad lampau itu adalah angkatan mudanya saling membunuh gitu dalam sebuah perang yang luar biasa, perang dunia kedua ya. Dan itu menghancurkan banyak sekali peradaban. Sekarang mungkin yang kita akan alami nanti dan kita akan bahas ya dalam sisi-sisi berikutnya, kita akan hadirkan minimal 1 orang PhD ya untuk bicara di sini, dan saya akan mencari teman-teman saya yang memang sejak muda, umur 20-an mereka udah PhD di luar negeri sana. Kalau bendera gerilyawan dan ditegakkan, saya yakin mereka akan datang. Gitu, ada beberapa yang sudah saya temukan, misalnya Dono Widiatmoko, dia sangat ahli di bidang kesehatan masyarakat gitu. Nanti akan kita panggil di sini untuk bicara masalah-masalah yang terutama ekonomi politiknya dulu, untuk melihat misalnya posisi Indonesia nanti di dalam menghadapi perang dalam tanda kutip ya, perang dagang misalnya, perang peradaban ya antara sekarang antara Cina dengan Indonesia dan Amerika Serikat, dan saya kira itu dimenangkan oleh China dengan sangat baik ya. Tapi nanti akan ada perang
peradaban masuk ekonomi antara Cina dengan India gitu. Nah, ini sebetulnya membangun satu segitiga emas yang sangat menarik, di mana China dengan Buddhismenya dan kemudian India dengan Hinduismenya itu dengan Indonesia yang Islamisme, Islam yang sangat berorientasi pada kemanusiaan, Islam yang sangat mendukung yang nilai humanisme. Ini 3 peradaban yang luar biasa yang akan memimpin dunia nanti, yaitu peradaban Buddhism yang sudah mengalami modernisasi di China, peradaban Hinduism yang memang pasti ada konflik dengan minoritas ya di India, dan Indonesia sebagai negara mayoritas beragama Muslim, tapi Muslim dalam artian yang bukan Muslim yang mengucurkan darah gitu dari konflik antar kekhalifahan gitu yang terjadi antara Umayyah dengan Abbasiyah, Ismailiyah segala macam. Kita adalah satu peradaban Islam yang jauh lebih maju. Kenapa? Karena orang-orang yang menghindari darah di India, menghindari darah di China, menghindari darah misalnya di Timur Tengah, mereka lari ke Indonesia menjadi satu peradaban yang saya anggap peradaban yang hanyut, peradaban pulau gitu. Kenapa? Karena ini mereka melihat Indonesia adalah satu surga yang memang surga yang ada di dunia gitu. Kalau kita merujuk misalnya pada kitab-kitab suci, ya surga itu kan selalu disimbolkan dengan air yang banyak, sungai-sungai yang mengalir. Kemudian minuman-minuman apa sih yang nggak ada di Indonesia? Minuman. Beli Iwan bisa bikin minumannya sendiri. Kemudian dari kakek-kakek saya juga dulu minum arak misalnya ya, dari now gitu kan. Jadi itu kita bisa fermentasi, bisa kita dalam tanda kutip bisa kita halalkan juga dengan rendah macam-macam lah. Alam kita, hutan kita itu sangat menggambarkan apa yang kalau orang-orang yang hidup di gurun, misalnya orang-orang yang hidup di Timur Tengah, membayangkan surga itu ada di sini. Saya membayangkan surga itu, surga yang bukan belum berpindah dunia, itu memang seperti Indonesia ini. Ya. Nah, tolonglah dijaga tanah surga ini untuk satu masa depan yang lebih baik. Jadi penampilan sangar sang dilawan itu lebih ke arah bahwa kita menahan diri dalam kesabaran revolusi itu untuk melihat bahwa generasi yang akan datang itu jauh lebih perspektif gitu. Dan saya misalnya aktif di sosial media, saya mau masuk ke sosmed segala macam itu karena untuk melihat bahwa anak saya lebih aktif duluan di sana. Nah, saya autis ya, dan dia mau dia udah punya channel YouTube segala macam, dan saya harus masuk ke dunia yang ini untuk melihat apa aktivitas yang dia lakukan di dunia virtual yang seperti ini. Saya kira itu, dan terima kasih kepada Bung Berli, jangan kapok, kita akan undang lagi ya. Kepada Bung Denny ya, mana yang merupakan tukang gedor saya ya. Hanya dia, karena dia dulu Denny ini silat dia merpati putih ya. Sementara saya silat biasa aja gitu. Dulu saya pernah dipukul kaki saya oleh Ramdan Shah ya, sampai tulang kering saya bengkak. Itu sama Denny itu dielus sama dia karena kita di teater ya. Itu langsung dingin. Makanya yang bisa mendinginkan saya cuma Denny Lesmana aja. Dan satu lagi dia mampu berbahasa Arab gitu kan. Dan saya nggak mampu berbahasa Arab. Itu juga teman-teman yang lain yang ada di sini ya. Dan nanti udah pasti saya akan kirim buku. Bagi yang belum dapat buku silakan kirimkan ke saya. Alamatnya saya akan kirim buku ya berapa ya. Yang jelas rangkaian kegiatan ini nanti akan kita coba juga bangun dalam bentuk teks ya. Artinya mungkin saya akan minta Bung Berli, teman-teman yang lain juga punya pengalaman masing itu untuk menulis gitu, dan kita akan bikin tulisan-tulisan itu dalam bentuk buku ada online, dan mungkin Iwan nanti akan munculkan dalam bentuk YouTube-nya dan segala macam. Pokoknya kita menginvasi Indonesia ini dan para gerilyawan yang memang punya tugas untuk menjaga Indonesia.
Salam merdeka. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, silakan yang ingin Anda menambahkan, mohon unmute suaranya yang ingin menambahkan. Saya sudah unmute semua ini, yang mau berbicara silakan. Baik, saya terakhir. Benjamin ya. Dan terima kasih Panglima IJP. Ya. Selamat, semangat selalu, merdeka. Merdeka. Adik saya nih, luar biasa. Oke ya. Makasih semuanya ya. Kita akhiri ya. Ya. Oke. Siap. Terima kasih semua. Mohon maaf karena saya sebagai operator saja, bukan moderator. Nanti moderator kasih dulu. Oke ya. Siap, Pak Putu, siap. Oke. Pak Berli atas pembahasannya Pak Berli. Siap. Makasih. Ini mendadak dijadikan moderator. Harus siap. Harus siap. Ini memang kebiasaan kita, saya sendiri pribadi untuk operator di organisasi politik Golkar. Desain grafis saya dari dulu nih. Yang panjat reklame hampir jatuh di Bali. Mampus. Oke, Beli ya. Jadi begini, nanti saya harapkan nanti kemudian hari Bang IJP untuk membuat Zoom meeting lagi yang berkaitan dengan era new normal. Artinya new normal ala GJ itu seperti apa? Ya, siap. Itu yang karena berbenturan dengan semua daerah semua berbenturan, entah yang merasa kuat dengan new normal atau yang tidak dan sebagainya. Dan ini mengenai pembukaan untuk Pak Berli, untuk pembukaan daerah-daerah seperti pesawat terbang dan sebagainya, tentunya kan ini berharap sekali akuratnya seperti apa, karena berbagai negara ini sudah membuka tanggal 20 Juli ini sudah dibuka semua seperti itu. Nah, sedangkan di daerah-daerah yang red zone, black zone itu masih ingin menutup seperti itu. Nah, ini yang menjadi PR kita semua nantinya, mungkin Bang Indra dan semua para pembicara di sini bisa mengakses semua komisaris BUMN, kita bisa undang di sini. Iya. Kalau enggak kita tembak kakinya semua. Dan titip juga salam bagi yang masih mendengarkan ini videonya ditutup semua ini. Ya. Oke. Ya. Makasih ya, Pak. Ya. Baiklah, Pak Putu, kita Pak Bang Berli, silakan bicara bebas. Saya amit mundur dulu. Karena ada upacara. Oke, baik kalau itu juga ya, terima kasih pada Panglima IJP ya, juga ya Moto Suksma buat ya Beli Putu ya, dan juga kan moga-moga dapat gambaran besar tentang ekonomi Indonesia sehingga sudah tahu binatangnya dan nanti bisa kajian lebih dalam untuk yang lebih detail-detailnya. Baik, saya juga pamit mundur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.